Annyeonghaseyo Robun. Bagaimana nih? Sekarang sudah pada nonton drama It's Okay to Not Be Okay belum? Bagaimana? Sudah merasakan drama Korea yang dibintangi sama Oppa 2,3M ini? Aduh, sungguh penuh dengan misteri. Drama yang menceritakan tentang penulis buku anak yang antisosial, Ko Mon-young, yang akhirnya bertemu dengan orang yang ia cintai, yang bernama Gang Tae. Lengkapnya Mon Gang Tae. Pertemuan keduanya melahirkan banyak teka-teki yang sampai saat ini belum terjawab. Padahal udah mau ending nih. Aku juga makin greget nonton ini. Semacam main roller coaster. Dikasih seneng-seneng dahulu, dibuat sedih kemudian. Apakah kalian merasakan hal yang sama denganku? Baik, kali ini aku akan mulai membahas dan sedikit berteori. Yaelah, aku hanya ingin berusaha menyambungkan satu adegan dengan adegan yang lainnya. Beberapa teori yang telah aku rangkum, benar atau enggak, aku juga belum yakin. Namanya juga masih prediksi ya kan? Hehehe. Nah, prediksi pertama, Santae dan Gantae itu bukan saudara kandung. Oke, teori pertama adalah hubungan antara dua saudara. Jika kita perhatikan kembali dalam beberapa scene di drama ini, terdapat kartun yang sering ditampilkan. Kartun tersebut adalah kartun tentang Dolly, seekor dinosaurus yang sesungguhnya merupakan anak adopsi. Hal ini pun dijelaskan oleh Santae ketika ia menceritakan fakta bahwa Dolly merupakan dinosaurus dengan spesies berbeda dengan ibunya kepada kepala perawat. Di mana Dolly merupakan dinosaurus karnivora dan ibunya adalah dinosaurus herbivora. Cerita tentang Dolly yang merupakan anak adopsi membuat aku berasumsi apakah cerita ini terkait dengan keadaan Santae? Nah oke, yang kedua, Santae dan Mon-young adalah saudara kandung. Nah bisa jadi kan? Nah selanjutnya jika Santae dan Gantae bukan saudara kandung, artinya sebuah kemungkinan hal paling aneh adalah keterikatan darah antara Mon-young dan Santae sebagai saudara kandung. Nah, teori ini muncul dari bakat seni yang dimiliki oleh Santae dan Mon-young. Apalagi ibu dari juri pada episode 12 juga sempat mengatakan bahwa mereka memiliki kemiripan. Ibu Mon-young diceritakan sebagai penulis novel yang sukses, sedangkan menulis novel itu memerlukan kemampuan berkhayal yang sangat baik. Santae diceritakan memiliki kemampuan menggambar yang sangat menakjubkan. Sedangkan Mon-young memiliki bakat menulis seperti ibunya. Hal inilah yang akhirnya membuat aku berasumsi bahwa keduanya adalah saudara kandung. Jadi bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Apakah benar Santae dan Mon-young merupakan saudara kandung? Nah, yang ketiga, Ibu Okran bukan ibu kandung Mon-young. Aduh, banyak banget yang tertipu dengan Ibu Okran ini. Tapi sorry aja ya, aku nggak mungkin tertipu karena ini seperti plot twist bagi saya. Nah, Ibu Okran ini merupakan salah satu pasien yang berada di rumah sakit jiwa Oka ya, mungkin bacanya Oka. Dalam beberapa scene dirinya menunjukkan perilaku yang dilakukan oleh ibu kandung Mon-young seperti menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasanya dinyanyikan untuk Mon-young. Perilaku kedua adalah memancing kemarahan ayah Mon-young yang mengakibatkan dirinya dicekik oleh ayah Mon-young. Dan yang terakhir adalah dirinya yang mendatangi Mon-young di hari ulang tahun Mon-young. Menurut aku, ini hanyalah plot twist yang disuguhkan oleh PDNIM agar kita sebagai penonton beranggapan bahwa Bu Okran inilah ibu Mon-young. Namun buat aku adalah hal yang lebih aneh. Bu Okran ini adalah seorang pasien rumah sakit yang memiliki kelainan suka mengusik orang lain. Dan menurutku lagi, dia melakukan itu karena perintah orang lain, bukan atas dasar keinginannya sendiri. Nah gitu. Nah, yang keempat,
pembunuh Ibu Gangtai yang sebenarnya adalah orang yang membunuh Ibu Monyong. Teori keempat ini memang masih menjadi teori yang kurang berdasar dari segala teori yang ada. Teori ini masih menjadi asumsiku. Sebenarnya sebagian netizen beranggapan kalau pembunuh Ibu Gangtai adalah ibu kandung dari Monyong, karena mereka mengaitkan Monyong yang membenci kupu-kupu sehingga ia merobek sayapnya, dikaitkan dengan kebencian Monyong kepada ibunya, sehingga kupu-kupu ini seakan-akan menggambarkan ibu Monyong. Kemudian kunci dari kematian Ibu Gangtai adalah kesaksian dari Santai mengenai kupu-kupu yang diyakininya berada di tempat kejadian perkara, dan bahkan yang membunuh Ibu Santai dan Gangtai. Namun, aku memiliki persepsi lain bahwa sebenarnya ada orang lain yang menjadi dalang dari kematian Ibu Gangtai dan Monyong. Entah itu siapa, jawaban ini belum terungkap. Aku juga masih penasaran. Hiks, kita tunggu episode 15 dan 16-nya ya. Nah, yang kelima, kepala perawat masih menjadi teka-teki. Apakah dia ibu kandung Monyong atau pembunuh Ibu Monyong? Sejak menonton episode 11 dan 12, aku mulai banyak curiga sama si kepala perawat ini. Dia terlalu banyak memberikan ekspresi aneh. Mulai dari dirinya terluka akibat sayatan buku yang disebabkan oleh Ibu Okran. Ekspresi yang seharusnya ditunjukkan adalah kesakitan, namun dirinya menunjukkan ekspresi senang dan sedikit senyum kepuasan yang dirasa janggal. Kemudian saat dia menyuruh Gangtai membersihkan kamar pasien, terutama kamar ayah dari Monyong. Hal ini membuat aku semakin berasumsi bahwa dia yang sengaja menyimpan foto keluarga Monyong di laci kamar ayah Monyong. Selanjutnya, pada episode 13, kepala perawat ini menampakkan dirinya yang sebenarnya dengan mengenakan pakaian dengan brosur kupu-kupu yang dipakai si pembunuh Ibu Gangtai yang telah dilihat oleh Santai. Apakah si kepala perawat ini adalah dalang dari semuanya? Apakah dia yang membunuh Ibu Monyong, Ibu Gangtai, dan orang yang menyukai ayah dari Monyong alias ibu tiri dari penulis Ko, atau orang yang disebut oleh ayah Monyong sebagai monster? Ini betul-betul masih menjadi teka-teki. Nah, yang keenam, ibu kandung Monyong dibunuh oleh kepala perawat rumah sakit. Dari awal penulis telah memberitahu penonton bahwa ibu kandung Monyong memang telah tiada. Hal ini berasal dari kesaksian ayahnya yang mengatakan bahwa Ibu Monyong telah tewas. Menurut netizen, kematian Ibu Monyong diakibatkan pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Sedangkan alasan ayahnya membunuh Ibu Monyong adalah dirinya menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Ibu Monyong kepada Ibu Gangtai. Dirinya yang menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh istrinya menjadikannya takut untuk menjadi korban pembunuhan selanjutnya, sehingga dengan terpaksa dirinya membunuh Ibu Monyong. Setelah ayahnya membunuh Ibu Monyong, dirinya mulai mendapatkan penyakit kejiwaan, dan hal itulah yang mengakibatkan ia berada di rumah sakit jiwa Ok. Nah, yang ketujuh, soalnya aku sih kurang setuju dengan pendapat aku sendiri ini, tapi melihat dari karakternya, aku menganggap bahwa yang ketujuh ini sebenarnya Gangtai adalah seorang psikopat. Kepribadiannya yang lebih banyak diam dan dingin membuat saya mengasumsikan bahwa psikopat sesungguhnya bukanlah Ko Monyong, melainkan si Gangtai ini. Selain kepribadiannya yang diam dan dingin, senyum creepy yang ditunjukkannya juga diyakini mirip dengan karakter psikopat. Kalian setuju nggak sih dengan aku? Ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa sih. Belum lagi ketika temannya mengatakan bahwa senyum Gangtai ini mirip dengan Joker. Nah, penggiringan opini yang terus dilakukan oleh penulis kepada penonton seakan-akan bahwa Monyonglah yang psikopat. Padahal jika diamati dengan baik, Monyong hanyalah mengalami trauma dan sesekali terlihat merasa takut. Sedangkan psikopat sendiri tidak pernah merasa takut, sama halnya dengan si Gangtai ini. Aduh, maafkan saya ya Opa, saya tidak bermaksud untuk mengatakan kamu psikopat. Ini hanyalah sebuah karakter.
Nah, itulah tadi beberapa teori saya terkait drama ini. Aduh, apakah ada teori aku yang sama dengan kalian ya, Robun? Mianeo, ini hanya teori. Semoga drama ini happy ending ya. Oke, mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton teori dari saya. Semoga teman-teman sekalian cukup wawasannya terbuka ya kali ya. Ya, yang jelasnya mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana keseruan ending dari drama ini. Saya juga sudah merasa tidak sabar. Teori saya sudah terlalu banyak sampai saya penuh dengan tanya-tanya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, share, and like. Komen juga nggak apa-apa. Kira-kira kita berteori apa ya selanjutnya. Assalamualaikum.